Nah, kali ini kita bahas tipe prosesor BGA atau Ball Grid Array. Prosesor ini memang berbeda dari prosesor tipe PGA atau Pin Grid Array maupun LGA atau Line Grid Array. Bila pada tipe Pin Grid Array, pada bagian bawah prosesornya terdapat pin-pin. Kalau pada tipe prosesor LGA atau Line Grid Array, terdapat titik-titik koneksi. Nah, kalau untuk yang BGA ini, dia tidak memiliki pin atau titik-titik koneksi. Tapi di bagian bawah prosesor ini terdapat bulatan-bulatan kecil yang ukurannya sangat kecil. Namun masih bisa kita lihat dengan mata biasa tanpa alat. Bulatan-bulatan kecil ini nanti yang akan disolderkan langsung ke motherboardnya. Tentu dengan menggunakan alat khusus atau keterampilan khusus. Jadi, prosesor tipe BGA ini disolder permanen pada motherboardnya. Kalau tipe PGA atau LGA itu memang didesain untuk bisa dilepas pasang dari motherboardnya. Sehingga kalau akan melakukan upgrade prosesornya mudah, tinggal ngelepas kemudian dipasang prosesor lain yang lebih bagus, misalnya seperti itu. Namun untuk prosesor tipe BGA tidak didesain untuk itu. Dia didesain untuk tersolder permanen pada motherboardnya. Jadi dia tidak disarankan untuk dilepas dari motherboardnya. Sebab pelepasan prosesor tipe Ball Grid Array ini dari motherboardnya bisa mengakibatkan kerusakan prosesor itu sendiri atau motherboardnya. Nah, prosesor tipe BGA ini banyak diterapkan untuk komputer-komputer tipe desktop, PC desktop, atau PC laptop. Tapi paling banyak itu digunakan di PC laptop. Apa kelebihannya? Kelebihan daripada prosesor tipe Ball Grid Array ini, sistem koneksinya lebih bagus daripada yang LGA maupun yang PGA. Karena dia terkoneksi langsung ke motherboardnya, yaitu yang tersolder langsung tadi. Otomatis sistem koneksinya akan lebih bagus daripada LGA dan PGA atau Pin Grid Array itu. Nah, tipe prosesor BGA ini sekarang ini banyak diterapkan pada laptop masa kini. Itu banyak sekali yang menggunakan model BGA semacam ini. Nah, itu tidak lain tujuannya agar koneksinya lebih bagus, otomatis nanti akan membuat performa yang lebih bagus sedikit begitu ya, karena dia koneksinya memang betul-betul kuat. Dan hasil berikutnya adalah motherboardnya dengan prosesornya kalau sudah terpasang menjadi lebih tipis karena tidak ada soket di situ. Sehingga dia tampak akan lebih ringan. Cocok memang digunakan untuk laptop sehingga laptopnya akan menjadi lebih ramping ya, otomatis juga mengurangi bobotnya dan penampilannya pun, maksudnya penampilan fisiknya bisa lebih indah. Nah, sebagaimana yang lain, jadi berapa banyak yang namanya bulatan-bulatan yang ada di bagian belakang atau di bagian bawah prosesor tadi. Nah, ini banyaknya bulatan-bulatan tadi itu biasanya informasinya tertulis pada buku manual atau pada keterangannya ya, yaitu di belakang kata BGA. Ini saya berikan contoh, silakan di papan tulis ini ada BGA 1364. Artinya di situ titik-titik bulatan kecil yang ada pada bagian bawah prosesor yang disolderkan langsung ke motherboardnya itu terdapat sebanyak 1364 buah. Ini contoh miliknya Core i7 Haswell H, yaitu generasi keempat. Ini untuk PC desktop ya, untuk PC desktop. Jadi tipe prosesor desktop
yang menggunakan sistem koneksi BGA. Contoh yang kedua juga untuk desktop ini, yaitu BGA 1787. Jadi jumlah bulatan-bulatan kecil yang tersolder pada motherboard itu sebanyak 1787 buah. Ini miliknya Core i9 Tiger Lake. Kalau tadi kan Haswell ya, Haswell H generasi 4, ini Tiger Lake generasi ke-11. Ini sama ini prosesor tipe desktop ya, jadi untuk komputer tipe desktop, PC desktop maksudnya di sini. Nah, contoh yang berikutnya adalah BGA 2049. Sehingga bulatan-bulatan kecil tadi jumlahnya 2049. Ini miliknya Core Ultra 9 seri 1. Ini generasi ke-13 ya, Raptor Lake. Ini keluaran termasuk yang terbaru ya, keluaran tahun 2023. Jadi di sini ada Core Ultra. Ini baru muncul tahun itu, jadi ini tergolong baru. Di mana golongan prosesor ini sudah dilengkapi dengan AI, yaitu kalau Indonesia orang bacanya AI itu, AI ya. Jadi itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi di dalam prosesor ini sudah ada nanti sirkuit atau katakanlah di situ mesinnya ya. Jadi yang di dalam selain ada FPU ya atau apa ALU di dalamnya itu nanti ada NPU. NPU Neural Processing Unit. Ini yang menangani untuk kasus-kasus tadi kecerdasan buatan tadi. Ini Core Ultra, ini baru ya, baru muncul tahun 2023. Nah, ini terdapat pada generasi 13 itu Raptor Lake. Ya, Raptor Lake. Ini untuk laptop. Didesain untuk laptop. Nah, yang bawah ini adalah BGA 1744. Ini Core 7 seri 1. Ingat, di sini ada Core Ultra, kemudian Core i7, namun ada juga Core 7, nggak ada I-nya. Ini juga baru. Ya, keluaran tahun 2023 juga. Ini generasi ke-14 ya, Core 7 ini. Jadi Raptor Lake Refresh. Ini generasi itu. Ingat baik-baik di sini bahwa Core 7 bukanlah Core 7, dia berbeda ya. Kemudian ada lagi diberikan contoh BGA 1964. Ini miliknya Core i9. Generasi ke-14. Sama, ini adalah Raptor Lake Refresh. Nah, ini contoh-contoh PC atau komputer-komputer yang atasnya desktop, ini laptop ya. Ini yang menggunakan prosesor tipe BGA. Ingat di sini bahwa prosesor tipe BGA itu disolderkan langsung ke motherboardnya. Dia tidak didesain untuk lepas pasang atau tidak didesain untuk upgradable prosesornya. Sebab pelepasan tadi bisa merusak prosesor itu sendiri atau motherboardnya. Ini tentu berbeda dengan yang prosesor tipe LGA atau line grid array dan PGA atau pin grid array. Berbeda sekali. Berbeda tujuannya. Dan ini sudah saya berikan keterangan banyak digunakan pada laptop-laptop masa kini. Seperti yang Core Ultra ya, Core 7, bahkan yang Core i masa kini itu banyak yang menggunakan prosesor ball grid array karena kelebihan-kelebihan yang telah kita bahas tadi. Baiklah, demikian sedikit penjelasan mengenai prosesor tipe BGA atau ball grid array. Kita lanjut pada bahasan selanjutnya.